Halo semua, seperti biasa di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, secara paksa Yi Yang dibawa ke Demon Abyss atau neraka, walaupun sebenarnya sewaktu dibawa dia juga sengaja tak melawan. Di Demon Abyss atau lebih tepatnya Aula Raja Iblis, dia membuat kekacauan besar yang mana meniru kebiasaan Raja Iblis dan pasukannya, Yi Yang menantang mereka untuk memulai sebuah permainan yang mana jika dari pihak Demon Abyss yang disebut Mo Yuan kalah, maka semua monster-monster di Demon Abyss akan dia musnahkan. Untuk pertandingannya sendiri, Yi Yang memberikan sebuah keringanan yang mana dari pihak Mo Yuan hanya perlu menang 2 pertandingan dari 5 pertandingan. Tetapi jika mereka kalah 4 kali berturut-turut, maka pihak Yi Yang lah yang menang. Singkat cerita, di pertandingan babak pertama, Yi Yang yang memanggil iblis pedang, iblis yang sebelumnya dia bunuh tapi sekarang menjadi bawahannya, bisa memenangkan pertandingannya sehingga dari pihak Mo Yuan sudah kebobolan 1 poin. Dan untuk babak kedua, akhirnya pihak Mo Yuan mengeluarkan kartu traf mereka, yaitu iblis hijau yang dari awal ingin maju. Menggunakan kemampuannya, iblis hijau mampu membuat ulang tubuh temannya yang telah mati, dan dia membuat ulang 2 teman iblisnya, yaitu Ghost Slash dan iblis besar Fury. Adapun dari pihak Yi Yang, dia memanggil si beruang boxer Xiaoyi. Sebelum menyerang, iblis hijau yang mungkin sangat percaya diri dengan kemampuannya sengaja mengatakan bahwa walaupun tekniknya hanya bisa bertahan untuk 1 batang dupa, itu sudah lebih dari cukup. "Ayo mulai berburu beruang, aku ingin empedu beruang," teriak iblis hijau memerintahkan 2 teman ciptaannya. Dengan segera keduanya maju, dengan palu besarnya, iblis Fury langsung mengayunkannya ke arah Xiaoyi. Namun bukannya menghindar, Xiaoyi menerima serangan tersebut menggunakan tinjunya, yang mana tinjunya itu berhasil menghempaskan iblis Fury. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Ghost Slash menyerang dari titik buta menggunakan pedangnya. Gilanya kali ini Xiaoyi malah menggigit pedang Ghost Slash dan menghancurkannya berkeping-keping. Sadar betapa mengerikannya kekuatan Xiaoyi, pada akhirnya mereka mencoba menyerang bersama. Menggunakan teknik Shelter the Sky, iblis hijau memperbesar salah satu tangannya dan menggunakannya untuk mencengkram Xiaoyi. Iblis Fury dan Ghost Slash juga segera menyiapkan serangannya, tetapi sayangnya usaha mereka akhirnya sia-sia dikarenakan Xiaoyi tiba-tiba menggunakan teknik High Level Animal Skill Giant Beast Stat level 33, yang mana intinya sekarang Xiaoyi telah bertransformasi ke bentuk tempurnya. Menggunakan bentuk barunya itu, dia langsung memakan iblis Fury dan Ghost Slash yang menyerang, sedangkan iblis hijau diinjak sampai mati. Raja Iblis dan bawahannya benar-benar hanya bisa dibuat terkejut karena kartu traf mereka kalah dengan begitu mudahnya. Sedangkan Yi Yang, dia memiliki ekspresi yang sangat senang saat dia memuji Xiaoyi. "Master terlalu memuji, bisa bertarung untuk Master Junior ini sangat beruntung," ucap Xiaoyi. Xiaoba segera mengumumkan bahwa ronde kedua dimenangkan oleh Xiaoyi. Namun entah mengapa Xiaoba juga mengemukakan perasaan pribadinya yang benar-benar ingin membunuh semua Mo Yuan sekarang karena pertarungannya benar-benar membosankan. Tak jauh berbeda dengan Xiaoba, Yi Yang juga terlihat tidak begitu bersemangat, sehingga untuk pertandingan babak ketiga dia sengaja menurunkan tingkat kesulitannya, yang mana dia berniat mengirim murid yang masih berlatih untuk bertarung.
Tahu bahwa semua murid Sekte Wuji adalah para gadis-gadis dari Sekte Eternal Sword yang baru bergabung dan paling kuat berada di ranah spirit realm, Pak Tua Mo Yuan sangat yakin bahwa jika mereka datang, mereka akan mati. Menjentikan jarinya, Yi Yang akhirnya memanggil muridnya yang ternyata itu adalah Shushu yang saat ini memiliki penampilan gadis penyihir dengan sapu di tangannya. Tiba-tiba dipanggil, Shushu sedikit terkejut, apalagi sebelumnya dia sedang menyapu lantai di Zhongli. Daripada langsung menjelaskan situasinya, Yi Yang malah bertanya bagaimana dengan penampilan baru Shushu, apakah dia menyukainya. Aku sangat suka, ini bagus, keren, dan yang terpenting bagus untuk membuat Tuan senang saat memakainya, jawab Shushu. Setelahnya Yi Yang mulai menjelaskan yang mana tujuan dipanggilnya Shushu untuk menguji kemampuannya di pertarungan sebenarnya. Mainkan game ini dengan baik dan aku akan menghadiahimu jika kau menang, ucap Yi yang mana kata-katanya itu seharusnya tidak dia katakan karena mendengar itu Shushu berkata bahwa jika dia menang, dia ingin menikah dengannya lebih awal. Untuk sementara waktu Shushu terus mengoceh mengatakan semua isi hatinya yang berhubungan dengan pernikahan, termasuk dia yang katanya baru-baru ini membaca banyak buku tentang menjaga hubungan seorang ibu mertua dan menantu. Karena otak saya tidak pintar, saya pasti akan melupakannya dalam sekejap mata. Jadi saya harap selagi masih mengingat semua ini, saya bisa menikah dan menjaga kestabilan tahap awal pernikahan, ucap Shushu. Tak tahu harus menanggapi apa, Yi Yang hanya mengelak bahwa mereka bisa membicarakan masalah tersebut setelah pertandingan selesai. Namun lagi-lagi dengan tingkah konyolnya Shushu meminta sebuah pelukan karena menurutnya umumnya seorang pasangan akan memberikan pelukan penuh kasih sebagai penyemangat sebelum pertempuran. Tetapi sayangnya Yi Yang sama sekali tak menanggapinya. Berpindah ke sisi Mo Yuan. Untuk pertandingan ronde ketiga, Yomeng akhirnya mengajukan diri karena dia dan yang lainnya sangat yakin bisa menang melawan Shushu yang hanya seorang spirit real. Dengan segera Yomeng melepaskan serangan kabut beracunnya. Melihat itu Shushu langsung menggunakan teknik apinya, yaitu perisai api menggunakan sapunya yang mana itu benar-benar membuat Yomeng terkejut dengan keterampilan gila Shushu dalam mengendalikan api. Setelah semua racun dibakar, Shushu akhirnya menyerang balik. Menggunakan Big Fireball Burst, dalam sekejap mata dia menciptakan lusinan bola api yang cukup besar yang mana hanya bisa membuat Yomeng menjerit ketakutan. Tanpa memperdulikan itu, Shushu langsung melepaskan serangannya tepat ke arah Yomeng yang hanya bisa berusaha menghindar. Namun satu hal yang pasti, para Mo Yuan yang awalnya memandang rendah Shushu sekarang hanya bisa menganggap gadis yang sangat kejam. Apakah kamu bodoh? Hanya tubuh Shushu yang manusia, bakatnya adalah master, ucap Yi Yang. Bahkan Xiaoba juga hanya bisa tersenyum canggung saat dia mengakui bahwa Shushu benar-benar seorang gadis penyihir legendaris. Melihat Yomeng masih saja menghindar, Shushu akhirnya memilih menggunakan sihir api yang tidak memerlukan akurasi. Menggunakan Flame Storm, dia menciptakan tornado api yang langsung menyedot Yomeng. Ingin membantu tuannya, bawahan Yomeng mencoba ikut campur. Namun naasnya mereka langsung dihabisi oleh Xiaoba. Tidak peduli siapa yang melanggar aturan permainan tuan, dia akan dihukum oleh Xiaoba, ucap Xiaoba yang mana itu benar-benar membuat Raja Iblis sangat marah, tetapi dia tak berani mengambil tindakan. Setelah itu dengan tatapan seriusnya Yi Yang kemudian berkata, Mo Yuan sudah kalah 3 kali berturut-turut, jadi hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa.
Sedang serius-seriusnya, lagi-lagi Susu berulah yang langsung bertanya tentang pernikahan mereka. Bahkan dia tidak meminta hadiah pertunangan. Tetapi di detik berikutnya Yi Yang langsung mengirimnya kembali. Kembali ke masalah sekarang. Pada akhirnya, karena hanya memiliki satu kesempatan lagi, Raja Iblis akhirnya akan bertarung karena dia sangat yakin selama ada dirinya tidak mungkin demon abis bisa dihancurkan. Selama bertahun-tahun aku tidak dapat mengingat berapa banyak negara manusia yang telah aku musnahkan atau berapa banyak wajah manusia yang terdistorsi karena ketakutan. Manusia, beraninya kau melawanku. Sejak aku datang ke dunia ini, tidak ada orang yang bisa kuanggap lawan berat. Monster besar dari level penghancur negara terdengar agak menarik. Dengan tatapan ganas masing-masing, Raja Iblis dan Yi Yang akan segera memulai pertarungannya. Raja Iblis sangat percaya diri bisa menghancurkan Yi Yang, sementara Yi Yang dia sangat menantikan pertarungannya dan berharap Raja Iblis bisa sedikit menghiburnya. Raja Iblis langsung menyerang menggunakan pukulannya, namun dengan mudahnya serangannya itu ditepis oleh Yi Yang. Setelahnya Raja Iblis terus-menerus menyerang walaupun hasilnya tetap sama. Kuat, lebih kuat, jadilah lebih kuat, teriak Yi Yang yang benar-benar tidak puas dengan kekuatan Raja Iblis. Walaupun bagi orang lain pertarungan mereka sangat mengerikan, bahkan sampai menghancurkan aula singgasana Raja Iblis. Mulai merasa bosan, Yi Yang akhirnya menyerang, dan meskipun itu hanyalah pukulan sederhana, pukulannya bisa langsung menghempaskan Raja Iblis jauh ke belakang. Lord of Demon Abyss, buktikan padaku bahwa kau masih memiliki nilai untuk terus bertarung, ucap Yi Yang. Mendengarnya Raja Iblis benar-benar marah sehingga dia akhirnya berniat menunjukkan kekuatan aslinya. Dalam hitungan detik, Raja Iblis bertransformasi ke bentuk raksaksanya, yaitu naga berkepala 9 yang langsung melepaskan serangan ke arah Yi Yang. Saking dahsyatnya serangannya sampai-sampai menyebabkan banyak benua terapung di Demon Abyss menghilang. Tetapi tentunya serangan selevel itu bukanlah apa-apa bagi sang Game Master Yi Yang. Tingkat serangan yang membosankan ini, apakah kau pikir bisa melukaiku? Ucap Yi Yang sebelum akhirnya dia mengaum saat menggunakan teknik Junior Full-Tech Lion Roar level 100 Mark, yang mana itu menciptakan gelombang auman singa emas yang langsung menghujani Raja Iblis meskipun tak sampai membunuhnya. Benar-benar marah, Raja Iblis menyerang lagi, dan kali ini dia menyemburkan racun dari salah satu kepala naganya yang bahkan sampai membuat Xiaoba cemas karena racun yang terkandung di dalamnya meningkat 10.000 kali lipat. Melihat itu tentu Yi Yang tak diam saja, karena dengan segera dia menggunakan teknik transfer level 100 mark yang langsung menyedot racun beserta kepalanya sehingga sekarang hanya 8 kepala yang tersisa. Karena kau tidak ingin menunjukkan bentuk pertempuran terakhirmu, biarkan aku bermain, kemudian aku akan mengirimmu dalam perjalanan panjang, ucap Yi Yang yang tahu bahwa Raja Iblis belum sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Tak punya pilihan lain lagi, Raja Iblis segera menyuruh Iblis tua yaitu Iblis Renman untuk membuka pesona agar bisa melindungi Mo Yuan kapan saja, karena Raja Iblis sangat yakin setelah dia berubah ke bentuk terkuatnya, pertarungan akan menjadi sangat berbahaya yang bahkan bisa menghancurkan Mo Yuan. Setelah itu akhirnya Raja Iblis memulainya. Menggunakan Demon Transformation, dia mulai berubah. Adapun Yi Yang dengan penuh kesabaran dan kebosanan, dia menunggunya hingga pada akhirnya transformasi terakhir Raja Iblis selesai.
Sekarang dia memiliki penampilan yang sedikit mewah dengan armor emas yang menutupi seluruh tubuhnya dan juga 9 kepala naga yang tumbuh di punggungnya. Mengangkat sebuah pedang besar di tangannya, Raja Iblis langsung melepaskan tebasan Unlimited Judgment Blade. Meski begitu, lagi-lagi serangannya itu dengan mudah dihancurkan oleh Yi Yang hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Raja Iblis hanya bisa terkejut, namun ketika dia mulai menyiapkan serangan kedua, dalam sekejap mata Yi Yang sudah ada tepat di depan matanya dan langsung mencengkram lehernya. "Matilah, biarkan semua iblis terkubur bersamamu," ucap Yi Yang dengan tatapan bosannya sebelum akhirnya dia meremas leher Raja Iblis sampai hancur dan mati. Melihat tuan mereka mati, para Mo Yuan hanya bisa meneriakinya. Di saat yang bersamaan juga, Xiao Bai yang benar-benar sudah gatal ingin membantai para iblis, dengan tatapan seriusnya dia berkata, "Sayangnya tuan menang. Semua iblis Mo Yuan, penghakiman telah datang. Kalian semua akan dilenyapkan sepenuhnya." Tak menyerah begitu saja, iblis tua yaitu iblis Renman menolak dimusnahkan sehingga dia segera memanggil seluruh pasukan Demon of the Past, sebuah pasukan yang dibentuk oleh Raja Iblis yang sering digunakan untuk menghancurkan negara. Setelah semua pasukan keluar, dipimpin oleh iblis Renman, mereka siap bertempur. Namun di sisi Yi Yang, dia tiba-tiba memanggil salah satu bawahannya yaitu naga kepala 3 Xiao Shan. Atas perintah tuannya, Xiao Shan langsung membakar semua iblis yang sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Mencoba cara lain, akhirnya pasukan pemanah memilih menyerang Yi Yang dan langsung menghujaninya dengan ribuan anak panah. "Tuan, serahkan saja padaku," ucap si nomor 2 Xiao Er. Xiao Er langsung melepaskan banyak pesawat tempur yang mulai menembaki pasukan Mo Yuan. Tak mau tinggal diam, Xiao Bai juga ikut beraksi dan membantai semua Mo Yuan yang ada di pandangannya. Secara tak terduga, sebuah misil melesat ke penjara dan menghancurkan sel tempat di mana Bai Fei dan keempat pelayannya ditahan. Bai Fei yang bisa merasakan belenggur Raja Iblis telah hilang dari dalam tubuhnya menjadi sangat yakin bahwa Raja Iblis telah dibunuh oleh Yi Yang. Mendengar itu, keempat pelayannya menyarankan agar sebaiknya dia pergi menemui Yi Yang karena mungkin ini merupakan kesempatan terakhir mereka bertemu satu sama lain. Di samping itu, Bai Fei sendiri sudah menyebutkan nama Yi Yang setidaknya 1000 kali sejak meninggalkan Sekte Wuji. "Aku tidak pergi, aku juga tidak bisa pergi. Aku tahu begitu aku melihatnya aku akan menjadi lemah dan ingin tetap bersamanya. Aku tidak bisa, aku masih harus membalas dendam dan aku masih menanggung dendam berdarah dari keluarga kita yang dimusnahkan," ucap Bai Fei yang benar-benar sangat bimbang harus berbuat apa. Singkat cerita, tahu bahwa sebenarnya nyonya mereka yaitu Bai Fei tidak ingin melibatkan Yi Yang, mereka memakluminya. Apalagi tanpa mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Yi Yang, mereka sangat yakin mau sekuat apa Yi Yang dia tidak mungkin bisa melawan dewa. Pada akhirnya Bai Fei mengajak keempatnya pergi meskipun dia merasa berat karena tak bisa menemui lelaki terkasihnya. Menyaksikan kepergian Bai Fei, Yi Yang hanya bisa menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan sebelum akhirnya dia kembali lagi ke masalah sekarang. "Kalian terus hancurkan Mo Yuan untuk bermain. Kalian bisa pergi sendiri setelah menghancurkan semuanya. Aku akan kembali ke Sekte Wuji dulu," ucap Yi Yang yang mulai berjalan pergi. Sesampainya di sekte, Yi Yang langsung pergi ke aula penjara iblis ke tempat di mana Bai Fei sebelumnya ditahan. Di tempat itu Yi Yang benar-benar terlihat sangat kesepian di saat dia mulai mengenang kenangan yang telah dia lalui bersama Bai Fei sejak pertama datang ke Sekte Wuji.
Sekarang aku akan memberimu liburan sementara. Suatu hari aku akan menangkapmu kembali, ucap Yi Yang dalam pikirannya. Di kota Sihai, hari perilisan Yan Yang, dapat terlihat ada banyak orang yang mengantri untuk bisa membeli bukunya. Di antara mereka tentu ada dua sejoli Yi Yang, yaitu si biksu Sudaisi dan Feng Wu atau Si Hao. Keduanya benar-benar sangat senang, apalagi pose-pose dalam ilustrasi Yani yang begitu unik. Walaupun satu hal yang penting saat ini sohib mereka yaitu Yi yang tidak ada di sini karena sedang pergi ke kompetisi besar Zhongmen. Ternyata di acara perilisan Yan Yang, salah satu murid Yi Yang yaitu gadis rumahan Xiaoxi ikut memeriahkan acara yang mana ternyata dia telah dipercaya oleh toko buku untuk mempromosikan Yan Yang sebagai duta promosi. Dengan sosoknya yang benar-benar cantik dan menawan, hanya bisa membuat orang-orang semakin bersemangat. Apalagi Xiaoxi sampai mengatakan bahwa barang siapa yang membeli paling banyak akan mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu saat ini Yi yang sedang berada di sebuah hutan, tepatnya di Lulan Gusen, aliansi 15 negara Dongyuan, tempat uji coba pertarungan besar antar sekte. Alasan mengapa dia bisa ada di tempat seperti itu karena putaran pertama kompetisi besar antar sekte, masing-masing sekte mulai dari daerah yang berbeda. Mereka yang berhasil melewati hutan kuno Loulan yang dipenuhi monster dan berhasil mencapai kota kuno Loulan akan maju ke babak kedua. Namun alasan utama yang ada di sini karena sebagai tetua sekte dia tidak diperbolehkan ikut dalam kompetisi. Dengan santainya dia malah bergabung dengan tim lain menggunakan nama samaran. Bergabung dengan klan Kanzhong ini, aku bahkan belum makan selama beberapa hari, keluh Yi yang sedang memanggang sesuatu. Penatua Kanzhong yaitu Bai Xian hanya bisa dibuat kesal dan juga kewalahan menanggapi tingkah laku Yi Yang. Ditambah bukan hanya Yi Yang, ternyata anggota yang lain juga tak kalah anehnya dengan Yi Yang. Di antaranya seorang wanita pecandu alkohol dan juga seorang tuan muda sekte Kanzhong, seorang gadis sastra Bai Xuan yang membawa bayi bernama Xiaoba berumur 5 bulan ke medan perang. Untuk sementara waktu Bai Xuan terus membujuk Yi Yang agar mematikan apinya karena itu bisa menarik perhatian Black Demon Lizard. Namun sayangnya Yi Yang sama sekali tidak peduli. Sebaliknya dia malah dengan sengaja memprovokasi Black Demon Lizard yang langsung keluar. Namun dalam sekejap mata Yi Yang juga langsung membunuhnya, yang mana itu benar-benar membuat semuanya sangat terkejut dengan kemampuan Yi Yang. Pada akhirnya Bai Xian memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya lagi dan membiarkan Yi Yang yang sedang membakar daging Black Demon Lizard apa adanya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelompok tersebut bisa terbentuk, kita akan mundur ke belakang tepatnya 3 hari yang lalu. Ketika Yi Yang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia bisa melihat Pak Tua Bai Xian sedang mencari orang untuk mengikuti kompetisi sekte dan kebetulan kurang 1 orang lagi. Melihat itu Yi yang tak diperbolehkan berpartisipasi, namun dia ingin berpartisipasi untuk mengawasi para muridnya, akhirnya mengajukan diri yang langsung diterima oleh Bai Xian. Apalagi karena tanggal pendaftarannya sendiri semakin dekat. Setelahnya Bai Xian mulai memperkenalkan dirinya yang katanya adalah penatua agung sekte Kanzhong yang memiliki keinginan besar menghidupkan kembali sekte. Setelahnya dia memperkenal Bai Xuan, tuan muda yang tidak tahu seni bela diri sehingga dia bertekad ingin meninggalkan seni bela diri dan mengikuti sastra untuk menjadi seorang penulis, walaupun sayangnya semua yang dia tulis biasa saja.
Apa katamu, aku juga menulis buku untuk menghasilkan uang seperti legenda Yanyang negeri ajaib, ucap Bai Xuan, yang mana itu benar-benar membuat Yi Yang sangat-sangat terkejut karena ternyata orang di depannya sekarang adalah si penulis Bai Piao Piao. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa karya berskala besar seperti itu benar-benar dilakukan olehmu, teriak Yi Yang yang langsung diminta diam oleh Bai Xuan karena dia tidak ingin identitas aslinya sebagai penulis Yanyang tersebar. Setelah itu Bai Xuan kemudian memperkenalkan bayi yang dia gendong, yaitu Xiao Bao, yang katanya dia ambil di sebuah desa yang telah diserang oleh iblis. Namun meskipun terlihat seperti bayi biasa, sebenarnya Xiao Bao merupakan bayi suci dunia iblis yang bisa dikatakan kejam. Apalagi sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang dunia manusia dan menjadikan semua orang budaknya. Sedang asik memikirkan rencananya itu, dalam sekejap mata tiba-tiba Xiao Bao bisa merasakan perasaan yang sangat mengerikan ketika dia menatap ke arah Yi Yang. Jadilah anak baik, paman paling benci anak nakal, ucap Yi Yang yang kemungkinan besar sudah mengetahui identitasnya. Mau tidak mau Xiao Bao hanya bisa tersenyum seperti seorang bayi polos meskipun perasaannya benar-benar tak karuan setelah merasakan betapa mengerikannya kekuatan Yi Yang. Untuk anggota yang terakhir, Bai Xian memperkenalkan seorang wanita yang katanya dia temui di jalan yang memiliki minat yang sama. Namun melihat kondisi sang wanita yang benar-benar mabok hanya bisa membuat Yi Yang ragu dan yakin bahwa Bai Xian menyuruhnya yang tak sadarkan diri untuk menandatangani perjanjian, walaupun Bai Xian sendiri mengatakan bahwa sang wanita sepenuhnya sukarela. Kembali ke saat ini, sambil memanggang daging, Yi Yang hanya bisa pasrah dengan timnya yang benar-benar aneh. Namun daripada mengkhawatirkan masalah sepele seperti itu, dia lebih memikirkan murid-muridnya, apakah mereka baik-baik saja. Namun satu hal yang pasti, dia sangat yakin jalan untuk menjadi orang nomor satu di dunia sudah dimulai. Sementara itu, di tempat lain dapat terlihat ada beberapa orang yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan binatang buas. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyerang para binatang buas yang ternyata itu berasal dari gadis penyihir Shushu. Bahkan tak hanya Shushu, ada juga heroin kita yang sudah lama tidak terlihat, yaitu Ling Rushu yang sekarang telah menyandang job baru gadis pedang dewa. Jangan panik, kami akan mengurusnya, teriak Rushu yang membuat orang-orang merasa tenang. Menarik pedangnya keluar, Rushu segera menggunakan teknik The Sword Destroy the World yang menciptakan banyak pedang di udara yang langsung menghujani gerombolan binatang buas. Tak hanya Rushu, Yanru yang sekarang telah menjadi seorang assassin juga mulai mencincang-cincang binatang buas menggunakan pedang di kedua tangannya. Adapun Lu Xing dan Tong Er hanya menyaksikan aksi saudari-saudarinya yang sekarang benar-benar di luar nalar. Setelah berganti pekerjaan, semua orang menjadi lebih kuat, ucap Tong Er. Singkat cerita, malam pun tiba. Bersama dengan orang-orang yang diselamatkan sebelumnya, mereka mulai membuat api unggun. Tak butuh lama, semua orang mulai melakukan aktivitas mereka masing-masing. Yanru yang sedang memanggang daging hanya bisa mengkhawatirkan masternya, apalagi yang saat ini dia khawatirkan mungkin ada wanita aneh yang mencoba membohonginya. Lu Xing yang baru saja kembali mencari kayu bakar lantas bertanya di mana yang lainnya. Kakak senior sedang pergi berlatih ilmu pedang, jawab Yanru. Namun ekspresinya menjadi sedikit kesal di saat dia mulai menjelaskan bahwa Tong Er sekarang sedang pergi mencari kecantikan untuk diminta informasi kontaknya sebab dia berniat mengadakan audisi untuk menjadi istri master mereka.
Sementara Susu tampaknya dia sedang pergi untuk meminta nasihat dari beberapa kakak perempuan yang sudah menikah. Seperti yang dikatakan Yanru, saat ini Susu sedang bertanya pada seorang kakak perempuan berhubungan dengan pernikahan, khususnya hubungan antara menantu dan ibu mertua. Namun secara kebetulan dari atas pohon si kelinci Dong Fangjing sedang mengamati. Dia benar-benar dibuat sangat kesal karena menurutnya kecuali Rushu yang sangat terobsesi dengan jalan pedang, murid lainnya benar-benar sangat terobsesi dengan Yiyang daripada kultivasi. Jika aku tidak memikirkan adik junior akan marah, aku akan membunuh mereka semua, ucap Dong Fangjing yang benar-benar tak suka prianya direbut orang lain. Yakin bahwa adik junior yang tak lain adalah Yiyang pasti menyelinap juga, Dong Fangjing akhirnya pergi untuk mencarinya. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, kutukan di dalam tubuhnya bereaksi yang membuat jiwa di dalam tubuhnya semakin tidak stabil, sehingga jika tidak secepatnya bertemu dengan Yiyang, dia bisa hilang kendali dan mulai membunuh siapa saja yang ada di pandangannya untuk mengisi kembali energinya. Secara tak terduga, tak jauh dari tempat Dong Fangjing ada sekelompok orang yang sedang melintasi hutan, sehingga dalam sekejap mata dia langsung membantai mereka semua yang ternyata mereka bukanlah manusia, melainkan iblis yang menyamar menjadi manusia. Sudah jauh lebih tenang dari mayat para iblis, Dong Fangjing bisa menemukan sebuah giok, dan dari giok tersebut dia tahu itu merupakan milik salah satu dari 12 Demon Lord yang berada di bawah komando Demon Lord Punishing Heaven, yang artinya di kompetisi ini Master Iblis Babi akan datang juga. Mungkinkah tujuannya sama denganku yang mengincar rumah harta karun Loulan, pikir Dong Fangjing. Pada dasarnya di antara 12 Raja Iblis berkepala 9 yang sebelumnya dibunuh oleh Yiyang tak layak jika dibandingkan dengan Raja Iblis Babi. Apalagi dalam hal kekuatan, Raja Iblis berkepala 9 adalah yang terlemah dari ke-12 Raja Iblis lainnya. Untuk sementara waktu, Dong Fangjing masih tersesat di pikirannya memikirkan betapa buruknya situasi sekarang. Yakin bahwa jika Demon Lord Babi benar-benar muncul, maka semua manusia di sekte akan dimakan olehnya, Dong Fangjing akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencari Yiyang dan memutuskan mencari Raja Iblis Babi untuk melihat apa sebenarnya yang akan dia lakukan. Mungkin aku bisa mendapatkan harta yang membuatku kuat. Kompetisi besar antara sekte ini sepertinya lebih menarik dari yang dibayangkan, pikir Dong Fangjing dengan senyum di wajahnya. Kembali lagi ke Yiyang. Di pagi hari tiba-tiba Xiao Bao menangis dengan keras. Adapun alasannya itu semua karena saat ini dia sedang dibawa oleh Yiyang, orang yang membuatnya benar-benar sangat ketakutan. Yang sendiri sebenarnya juga terpaksa karena Bai Xuan yang biasa merawat Xiao Bao sedang pergi entah kemana. Sedangkan Pak Tua Bai Xian malah seolah-olah tak ingin terlibat, dan untuk wanita pemabok itu jelas tak mungkin menyerahkan seorang bayi padanya. Mari kita angkat tinggi-tinggi, anak-anak sepertinya menyukai ini, ucap yang membuat Xiao Bao langsung terdiam. Di detik berikutnya, Yiyang langsung melompat ke atas langit dengan kecepatan yang sangat luar biasa sebelum akhirnya mendarat kembali. Yiyang terlihat sangat senang karena Xiao Bao tak menangis lagi, walaupun sebenarnya Xiao Bao hanya bisa gemetar ketakutan, berpikir bahwa sebelumnya merupakan peringatan yang diberikan oleh Yiyang yang langsung membuatnya berpikir, aku tidak boleh bertindak gegabah lagi. Berikan Xiao Bao padaku, ucap wanita pemabok yang tiba-tiba mendekat.
Katanya, sebagai seorang wanita, dia juga tahu bagaimana membuat bayi berhenti menangis. Namun tahu bahwa caranya itu dengan memberikan beberapa tegukan anggur, Yi Yang langsung menolaknya walaupun wanita pemabuk berniat mengambilnya secara paksa. Si wanita pemabok langsung menerjang, tetapi ketika Yi Yang menghindari terjangan, entah mengapa kaki si wanita pemabok menjerat lehernya yang membuat pipinya sedikit merona melihat dalemannya sebelum akhirnya bisa membuatnya terjatuh yang langsung ditunggangi oleh wanita pemabok. Bukankah itu adalah hantu pemabok yang akan membunuh laki-laki manapun yang berada di dalam jarak 3 meter darinya? Ucap sebuah suara yang tiba-tiba menyela mereka. Melihat sumber suara yang berasal dari seorang pria di atas pohon, wanita pemabok langsung bisa tahu bahwa itu bukanlah manusia, melainkan iblis yang sedang menyamar. Adapun Xiao Bao, dia hanya bisa terkejut setelah mengetahui bahwa wanita pemabok yang selama ini bersamanya adalah salah satu anggota di hantu pembunuh, yaitu hantu pemabok yang terkuat di antara kelimanya. Hantu pemabok akhirnya bergerak untuk menyerang, tetapi tiba-tiba di pertengahan jalan dia muntah yang hanya bisa membuat semuanya terkejut sebelum akhirnya para iblis memanfaatkan momen tersebut untuk maju. Adapun alasan para iblis muncul, mereka sebenarnya adalah bawahan Xiao Bao yang ingin membawanya pergi. Maka dari itu, daripada berurusan dengan hantu pemabuk, mereka lebih memilih pergi ke arah Yi Yang untuk mengambil Xiao Bao. Manfaatkan hilangnya daya tempur si pemabuk. Rebut bayi itu dari ayam lemah ini, teriak salah satu iblis memimpin yang lainnya. Mengira mereka semua hanyalah seorang penculik anak kecil yang suka memperdagangkan manusia. Menarik pedang di pinggangnya, Yi Yang langsung menebas mereka dan berhasil membunuh 3 iblis. Iblis yang tersisa hanya bisa dibuat bingung melihat Xiao Bao sama sekali tidak bereaksi. Namun karena mungkin bodoh, mereka pada akhirnya menyimpulkan bahwa Xiao Bao sedang bersiap sehingga pada saat krisis mereka bisa melancarkan serangan walaupun pada kenyataannya Xiao Bao sedang di kondisi putus asa karena jika salah bertindak dia benar-benar akan hancur di pelukan Yi Yang yang dia anggap seorang monster. Tiba-tiba hujan turun. Konyolnya, hanya karena tidak ingin merusak rambutnya yang baru dicuci, Yi Yang mengangkat Xiao Bai dan menjadikannya sebagai payung. Tampaknya dia sedang mengujiku. Aku harus tenang dan tidak boleh ada kemarahan, ucap Xiao Bao dalam pikirannya di saat dia hanya bisa merengek. Adapun para iblis hanya bisa dibuat bingung dengan keadaan tersebut sehingga pada akhirnya Yi Yang lah yang pertama kali mengambil tindakan. Masih memegang Xiao Bao dan pedangnya, dia langsung berlari mendekati para iblis. Dan tanpa bisa melakukan perlawanan, salah satu iblis dicincang-cincang oleh Yi Yang. Melihat itu, pada akhirnya iblis yang tersisa melarikan diri dengan kecepatan penuh. Bayi suci, kami tidak berdaya untuk menyelamatkanmu. Sekarang kami akan pergi untuk mencari bantuan, teriak sang iblis dalam benaknya. Xiao Bao, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yi Yang. Masih mengira dia sedang diuji, dengan aktingnya yang sangat luar biasa, bertingkah layaknya seorang bayi, Xiao Bao berkata, 2 harimau suka menari, kelinci kecil patuh tarik wortel. Seketika Yi Yang dibuat shock karena sebenarnya kata-kata tersebut merupakan lagu-lagu dari bumi yang pernah dia nyanyikan. Singkat cerita, sehabis berurusan dengan para iblis, Pak Tua Baishian yang ternyata bersembunyi di balik pohon, akhirnya menampakkan batang hidungnya saat dia juga mulai memuji kemampuan Yi Yang. Sementara itu, Xiao Bao saat ini ada di tangan hantu pemabok dan benar saja dia langsung dicekoki minuman keras.
Namun dikelilingi oleh monster-monster yang amat mengerikan, dia sama sekali tidak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah menerima keadaan. Untuk 3 iblis yang berhasil melarikan diri, Yi Yang hanya bisa bertanya-tanya apakah dia harus mengejar mereka. Tetapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih membaca buku biografi Yan yang dibawa oleh nomor 2 dari kota Sihai. Intinya, meskipun Yi Yang tidak ikut dalam acara perilisan buku Yan Yang, dia sebenarnya telah mengutus nomor 2 untuk mendapatkan bukunya. Sementara itu, akhirnya ketiga iblis yang melarikan diri bisa lolos dari kematian. Namun sialnya, mereka malah bertemu dengan Dong Fangjing. Setelah memangsa ketiganya, Dong Fangjing melanjutkan perjalanan. Merasa ada yang sedang mengejar, dia memutuskan untuk berhenti dan bersembunyi terlebih dahulu. Ternyata orang yang mengejar Dong Fangjing adalah kelompok Zutian yang identitas sebenarnya adalah Raja Iblis Babi. Tahu bahwa Dong Fangjing adalah orang yang telah membunuh begitu banyak anak buahnya dan saat ini sedang bersembunyi, dia segera memanggilnya keluar. Awalnya Dong Fangjing enggan keluar, tetapi pada akhirnya dia keluar setelah Zutian mengatakan akan menghancurkan semua area. Dengan bahunya yang terluka, pertama-tama Dong Fangjing memberikan salam hormat pada Zutian yang dikenal sebagai Master Iblis tingkat bulan merah. Setelahnya dia mulai menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja membunuh bawahan Zutian. Tetapi karena hidup mereka tidak berarti bagi yang mulia, jadi Anda tidak perlu sampai segitunya, tambah Dong Fangjing. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol, membicarakan beberapa hal, termasuk Dong Fangjing yang benar-benar penasaran dengan tujuan Zutian datang ke kompetisi ini. Namun di situ dengan sengaja Dong Fangjing mengatakan beberapa hal yang mungkin menjadi tujuan Zutian datang, di antaranya tentang putra Dewa Naga yang memiliki sedikit darah manusia yang saat ini sedang dicari-cari oleh seluruh dunia iblis. Selain masalah bayi, tak lupa dia juga membicarakan tentang harta karun Luolan. Gadis ini agak gila, tapi dia sangat pintar. Jadi kenapa kau datang ke sini? Tanya Zutian yang tak bisa menyembunyikan ekspresi kesalnya. Tetapi dengan tenangnya Dong Fangjing menjelaskan bahwa tujuannya datang untuk kencan buta. Kami para gadis selalu ingin menikah ketika mencapai usia matang. Tetapi jika Anda ingin menikah dengan baik, Anda membutuhkan mahar yang bagus. Jadi mengambil harta yang diinginkan Yang Mulia Zutian sebagai maharku bisa menjadi pilihan yang tepat. Dalam sekejap mata, Zutian dan bawahannya yang awalnya sudah marah menjadi semakin marah. Sehingga dengan segera Zutian menyuruh bawahannya yaitu Zuyan untuk menangkap Dong Fangjing. Dengan gada besarnya, Zuyan langsung menggunakan teknik Rock Shockwave untuk melepaskan serangan hiu. Namun di sisi lain, Dong Fangjing juga mengambil sebuah tindakan yang mana dia tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri. Dia meledakkan golem, biarkan saja dia kabur. Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, dia akan mati dalam 3 detik. Dia pandai dalam berburu harta karun, biarkan dia menjadi alat untuk menemukan rumah harta karun Lao Duan, ucap Zutian yang sadar bahwa Dong Fangjing membuat seolah-olah meledakkan dirinya sendiri. Masih belum pergi, Zutian dan kelompoknya sedikit membicarakan tentang bayi suci yang tak lain adalah Xiao Bao, yang mana semua orang yang pergi menyelamatkannya telah tewas. Mengetahui bahwa semua kegagalan tersebut disebabkan oleh Yi Yang, Zutian sangat senang karena akhirnya dia bisa membalaskan dendam adiknya yang tak lain adalah Raja Iblis Kepala 9 yang sebelumnya dibunuh oleh Yi Yang.
Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.